Halo semua, saya Pino Wahyudi, mahasiswa Teknik Elektro. Di video ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Pada video ini ada poin yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas tentang demokrasi, kekuasaan negara, keadilan sosial, dan hakikat bangsa. Ternyata sangat relate dengan isu-isu panas yang belakangan ini seliwiran di timeline media sosial kita. Jadi selain membahas teori, saya akan membedahnya sesuai dengan pemahaman saya atau sudut menurut pandangan saya sebagai mahasiswa teknik yang saya lihat di berita beberapa waktu yang lalu. Yuk kita mulai. Pada poin pertama, bagaimana demokrasi menjaga persatuan? Seringkali orang mengira demokrasi itu sekedar suara mayoritas yang menang. Padahal kalau mayoritas berkuasa tanpa batas, yang lahir adalah penindasan dan polarisasi. Demokrasi yang sejati justru melindungi hak-hak minoritas dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu HAM. Bagaimana keberagaman menjadi kekuatan, bukan perpecahan. Sebagai mahasiswa, saya melihat sebuah fenomena, yaitu peringatan darurat Garuda Biru terkait putusan MK beberapa waktu yang lalu. Saat itu, kelompok elit mayoritas di parlemen mencoba mengubah aturan secara sepihak. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Masyarakat, mahasiswa, dan netizen bersatu menggagalkan hak aksi tersebut. Dari berita ini, saya sadar demokrasi itu adalah alat pemersatu rakyat untuk menjaga konstitusi, bukan alat untuk bagi mayoritas penguasa untuk mengakses kehendaknya sendiri. Pada poin kedua, kenapa negara nggak boleh cuma kuat, tetapi harus adil? Nah, ini sangat menarik nih teman-teman. Negara memang punya wewenang bikin aturan dan punya polisi untuk menjaga penegakan hukum. Tapi kekuasaan itu mutlak harus dibatasi oleh hukum dan diawasi oleh rakyat. Kalaulah negara cuma mengandalkan kekuasaan tanpa keadilan, itu namanya otoriter, bukan demokratis. Sebagai mahasiswa, saya miris melihat tren berita belakangan ini yang melahirkan slogan no viral, no justice. Banyak kasus ketidakadilan atau arogansi aparat yang baru diproses setelah diviralkan oleh netizen. Ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan publik dan partisipasi kita di media sosial itu sangat krusial. Negara yang harus kuat kekuasaannya tidak ada gunanya jika keadilan harus diviralkan dulu baru ditegakkan. Lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu membahas tentang negara sebagai instrumen keadilan sosial. Nah, secara teori, negara diakui kalau punya wilayah dan pemerintah. Tapi kedaulatan itu tidak ada maknanya kalau negara gagal menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan. Salah. Lanjut ke poin ketiga. Secara teori, negara diakui kalau punya wilayah dan pemerintah. Tapi kedaulatan itu tidak ada maknanya kalau negara gagal menghadirkan perlindungan dan kesejahteraan. Negara itu bukan tujuan utama yang harus kita sembah, melainkan sebuah instrumen atau alat untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Menurut saya, isu berita yang beredar yaitu tentang demonstrasi penolakan kenaikan uang kuliah tunggal, yaitu UKT, di berbagai kampus negeri. Ketika pendidikan tinggi menjadi sangat mahal, kita pantas menagih tanggung jawab kepada pemerintah. Kenapa demikian? Kekuasaan yang dipegang negara harusnya ditukarkan menjadi kebijakan yang memudahkan rakyatnya mengakses pendidikan, bukan malah menjadikannya komoditas mahal. Di situ fungsi negara sebagai instrumen diadili itu diuji. Untuk poin yang terakhir, kenapa kita disebut bangsa Indonesia? Ahli sosiologi menyebutkan bangsa sebagai immigrant community. Kita ini terbentuk bukan karena suatu ras, suku, ataupun agama yang sama. Bangsa Indonesia lahir karena adanya kesadaran kolektif, pengalaman sejarah
yang sama, yaitu sama-sama dijajah, dan kesepakatan historis seperti Sumpah Pemuda serta Pancasila. Contoh paling konkret dari kehidupan berbangsa saat ini adalah euforia timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pada waktu nonton timnas Indonesia, saya melihat kita sama-sama mendukung tim yang sama, yaitu tim Indonesia. Walaupun kita nggak peduli tuh, kita melihat orang di samping kita, dia mau orang Jawa, mau orang Papua, mau agamanya apa atau bahasanya apa, kita semua teriak bareng. Kita bangga dengan satu identitas, yaitu Indonesia. Ini membuktikan bahwa bangsa kita itu diikat oleh cita-cita dan emosi kebersamaan. Sebagai akhir dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat sebuah benang merah yang sangat jelas. Indonesia sebagai sebuah bangsa lahir bukan karena kesamaan suku ataupun ras, melainkan karena kesepakatan sejahtera. Sebagai kesimpulan, dari seluruh pembahasan yang kita sudah bahas, kita bisa melihat sebuah benang merah yang sangat jelas. Indonesia sebagai sebuah bangsa lahir bukan karena kesamaan suku ataupun ras, melainkan karena kesepakatan sejarah untuk hidup bersama. Agar bangsa yang beragam ini tetap utuh, negara harus hadir untuk instrumen atau alat yang adil untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar organisasi kekuasaan yang absolut. Dan untuk memastikan keadilan itu terwujud, kekuasaan negara wajib dikontrol melalui sistem demokrasi yang inklusif. Sebuah sistem di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, hak-hak kelompok minoritas dilindungi, dan kita sebagai mahasiswa serta masyarakat aktif memberikan pengawasan demi kemajuan bersama. Sekian presentasi jawaban ujian tengah semester pendidikan kewarganegaraan dari saya. Saya Pino Wahyudi, mahasiswa Teknik Elektro, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.